yang menjawab salam paling kenceng, bukone paling kathah nih, Pak. Alhamdulillah. Semuanya sudah buka puasa, Pak? Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Ta'ala menerima amal kita semuanya. Puasa Asyura ini keutamaannya menghapus dosa yang telah lewat. Saumu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayukaffiras sanatal madiyah. Puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah agar Allah menjadikan puasa ini sebagai kafarah untuk dosa-dosa di masa silam. Ada banyak sekali sikap manusia yang beragam terkait hari Asyura. Antara yang ekstrim kiri dan ekstrim sebelahnya lagi, dan yang berada di pertengahan. Ada di antara mereka yang menjadikan Asyura ini sebagai hari berkabung nasional. Sehingga ada yang nampar-nampar pipi, ada yang bacok-bacok badannya, sampai anak-anak kecil juga dibacok kepalanya. Ini seperti yang diperbuat oleh orang Syiah. Dan mereka mengatakan ini dalam rangka untuk mengenang kematian Husain bin Ali. Loh, kenapa kok kematian Husain bin Ali harus dikenang seperti itu? Loh, kan beliau itu orang yang istimewa. Baik, sekarang pertanyaannya. Ada enggak orang istimewa yang melebihi derajat Husain yang mati terbunuh? Banyak sekali. Para nabi itu banyak yang mati terbunuh. Tapi kenapa kalian tidak melakukan perayaan dalam rangka untuk mengenang kematian para nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Husain bin Ali lebih tinggi Umar. Umar juga mati dibunuh. Tapi kenapa kalian tidak merayakan atau tidak memperingati kematian Umar yang mati dibunuh? Utsman juga sama. Tapi kan mereka bukan Ahlul Bait. Ya sudah, kalau begitu para nabi jelas lebih tinggi daripada Husain. Tapi tidak ada ceritanya mereka melakukan peringatan kematian terhadap kematian para nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi. Dan sejatinya peringatan kematian seperti ini yang sampai harus meratapi mayit, ini kebiasaan orang Nasrani. Maka mereka menjadikannya kematian Nabi Isa sebagai momentum untuk diperingati. Kalau di Indonesia mungkin tidak lebih serius dibandingkan yang ada di daerah yang lain. Beberapa penganut Nasrani ortodok itu ya sampai geteh, sampai berdarah-darah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kepada kita hidayah sehingga ngerti bagaimana cara menyikapi hari 10 Asyura dengan benar, yaitu dengan berpuasa sebagaimana yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak lupa kita mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingan besar yang beliau berikan kepada kita sehingga kita bisa merasakan betapa indahnya syariat Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan belajar, Bapak tahu ini judulnya apa, Pak? Kunci keberkahan hidup. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi hamba yang barokah kehidupannya. Terlebih dahulu kita awali dengan mengenal kata barokah. Barokah itu apa sih, Pak? Kan sering ada orang bilang berkah, barokah. Kenapa? Ziyadatul khair. Kenapa? Al-barokah secara makna bahasa memiliki dua arti. Arti yang pertama, barokah adalah an-numu wa ziyadah, sesuatu yang terus bertambah. Maka sebuah benda yang kebaikannya terus bertambah itu disebut dengan benda yang berkah. Makna yang kedua, barokah artinya al-istiqraru wad dawam, bertahan, awet, tidak gampang hilang. Sehingga benda yang awet, gak gampang rusak, itu disebut dengan benda yang berkah. Makanya dalam bahasa Arab, sumur itu diistilahkan dengan kata birkah. Kenapa kok disebut birkah? Sebab sumur itu banyak memberikan kebaikan bagi orang yang mengambil air darinya, dan kebaikan sumur itu awet, tidak putus. Jangan lihat sumur ya, sudah disedot bertahun-tahun, gak habis-habis.
Di saat yang sama ketika sumur itu dibiarkan, ya orang amberi. Jangan pernah lihat Pak, sumur luber Pak. Dikira tahu dijuguk banyunya sampai luber-luber itu. Ada Pak? Tidak ada. Sehingga air sumur walaupun tidak diambil ya tetap segitu. Kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah menyimpan air hujan yang Allah berikan kepada hamba di dalam tanah, tidak semuanya habis sehingga bisa diambil oleh manusia dengan cara digali. Itulah makna berkah. Dan makna secara istilah tidak jauh dari makna bahasanya. Bahwa berkah adalah sesuatu yang memberikan banyak kebaikan dan kebaikan itu tahan lama. Makanya keberkahan ini ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak tempat. Selama dia banyak memberikan kebaikan dan tahan lama, berarti dia adalah sesuatu yang barokah. Selanjutnya, sumber berkah itu siapa? Allah. Sumber berkah itu Allah. Karena satu-satunya yang bisa memberikan kebaikan bagi hamba hanyalah Allah. Karena itu di antara pujian Allah yang Allah berikan terhadap dirinya sendiri, Allah menyebut dirinya dengan tabaraka. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Dan banyak sekali kata tabaraka tabaraka. Karena sumber berkah adalah Allah. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, al-barakatu minallah. Keberkahan itu murni datangnya dari Allah. Sebab dialah yang memberikan kebaikan bagi makhluknya. Sedangkan makhluk, posisi mereka adalah diberkahi. Bukan yang memberikan berkah. Kalau makhluk itu apa? Diberkahi. Maka makhluk disebut dengan mubarak. Mubarak artinya sesuatu yang diberkahi. Makanya kalau ada panganan kok jenenge jenang mubarak itu benar. Nah, kalau namanya jenang tabarok harus diganti itu. Karena tabaraka ini hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan itu kepada sebagian makhluk melebihi makhluk yang lain. Apa saja Pak makhluk yang diberkahi oleh Allah? Sehingga karena makhluk ini diberkahi dan keberkahannya melimpah, maka bisa menular ke makhluk yang lain. Kita sebutkan di antaranya ada tempat yang diberkahi. Contohnya kota Mekah. Contoh yang lain Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka." Sesungguhnya rumah pertama kali yang didirikan untuk manusia adalah rumah yang ada di kota Bakkah yang mubarakah, yang diberkahi. Itulah kota Mekah. Baitul Maqdis juga Allah sebutkan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Maha suci Zat yang telah memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi daerah sekitarnya. Sehingga tempat ini tempat yang mulia karena diberkahi oleh Allah. Demikian pula Madinah diberkahi dengan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di situ. Kemudian ada juga waktu yang berkah. Sebutkan contoh waktu yang berkah, Pak. Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini fi lailatin mubarakah, di malam yang diberkahi. Tegese napa niku Pak? Lailatul Qadar. Allah sebut Lailatul Qadar sebagai malam yang diberkahi. Ada juga peristiwa yang berkah, hujan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid." Kami turunkan dari awan air yang diberkahi. Fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dengan air itu kami tumbuhkan berbagai macam buah-buahan, wa habbal hasid, dan pohon yang menghasilkan biji-bijian yang bisa dipanen seperti beras, gandum. Ada juga apa lagi? Air yang berkah, contohnya Zam-Zam. Contoh yang lain adalah pohon yang berkah. Pohon apa Pak yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai pohon berkah? Zaitun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyah wala gharbiyah.
Cahaya itu dinyalakan dengan menggunakan bahan bakar dari pohon yang mubarakah, yang diberkahi, zaitunah, yaitu pohon zaitun. Makanya dulu sebagian sahabat kalau sakit langsung ngombe zaitun, karena dia yakin dengan perkataan Allah, pohon zaitun itu syajarah mubarakah, pohon yang diberkahi. La syarqiyah wala gharbiyah, yang tidak berada di timur dan tidak berada di barat. Maksudnya apa? Kena sinar matahari dari mulai pagi sampai sore. Maka pohon yang paling bagus itu adalah pohon yang tidak kiyupan. Yang tidak kiyupan. Kalau ada pohon yang dia ketutup bangunan misalnya, atau ketutup pohon yang lain, sehingga kalau pas matahari terbit ini nggak kena sinar Pak, karena ada pohon yang lebih gede. Nanti kalau tenggelam, nah dia baru kena sinar. Pohon seperti ini tidak maksimal pertumbuhannya. Yang paling bagus adalah yang kena sinar matahari dari mulai terbit sampai tenggelam. Baik, itu semuanya adalah makhluk yang diberkahi oleh Allah. Ada juga manusia yang berkah. Contohnya manusia berkah. Manusia berkah contohnya para ulama. Yang tertinggi adalah para nabi. Nabi Isa alaihissalam ketika digendongan ibunya, beliau berbicara dan beliau menyampaikan, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah jadikan aku sebagai hamba yang diberkahi dimanapun aku berada. Kenapa Nabi Isa disebut sebagai hamba yang diberkahi? Sebab beliau banyak memberikan kebaikan bagi yang lain. Sehingga semua yang tadi kita sebutkan, mulai dari tempat yang berkah, waktu yang berkah, hujan yang berkah, pohon yang berkah, manusia berkah, disebut sebagai makhluk yang diberkahi karena dia banyak memberikan kebaikan bagi yang lain. Nah, cuman yang penting di sini perlu kita pahami bagaimana caranya kita ngalap berkah, mencari berkah dari sesuatu yang disebut berkah tadi. Contoh, kota Mekah disebut sebagai kota yang berkah. Caranya ngalap berkah kota Mekah niku pripun, Pak? Mendatanginya, terus ngudut di sana. Terus apa, Pak? Beribadah di sana. Orang no ceritane, ayo ngalap berkah kota Mekah, nggawa kerikil kota Mekah. Arab tinggal apa kerikil kota Mekah? Lu jarene iki kan kota barokah. Tanahnya tanah berkah, tanah haram yang berkah. Akhirnya dia ngambil pasir kota Mekah, tanah kota Mekah, kerikil kota Mekah, dijual di Shopee. Tanah Mekah dijual per on berapa? Per on 100.000. Petunjuk penggunaan. Tanah Mekah kok ada petunjuk penggunaan. Subhanallah. Tapi orang Indonesia kadang ya aneh-aneh, Pak. Makanya nyuwun sewu, Pak. Sesuatu yang baik itu bisa menjadi sumber kebaikan, juga bisa menjadi fitnah bagi manusia, sehingga malah menimbulkan dosa. Nabi Isa alaihissalam sebagai manusia yang saleh, seorang nabi yang mulia, ada sebagian orang yang terfitnah sampai menjadikan beliau sebagai anak Tuhan, berbuat syirik dengan Nabi Isa, nyembah Isa, menyebut Isa sebagaimana layaknya Tuhan. Salahnya Isa di mana, Pak? Beliau tidak salah. Beliau nggak pernah memerintahkan seperti itu. Cuman ada orang yang salah dalam menyikapi Isa. Demikian pula kota Mekah, ada orang yang salah dalam menyikapi kota Mekah, sehingga dia datang ke sana bukannya malah menambah pahala, malah ngelakoni syirik di kota Mekah. Contohnya apa, Pak? Gini kok mau. Kadang ngalap berkah dengan cara yang salah. Saya itu pernah lihat ya. Pas begitu saya turun dari bis, ada ibu-ibu yang nulis nama di tanah. Nulis nama. Niki sinten? Ini siapa? Teman saya. Loh, kok ditulis? Biar nanti dia diundang ke sini. Apa Allah akan mengundang gara-gara kamu nulis dengan begini? Yang undang siapa? Allah yang undang. Apakah untuk mengundang itu kamu harus nulis nama di situ? Oh, ya didaftarkan dulu. Ya Allah, aku sudah daftarkan, tak tulis dulu. Kok kayak presensi kehadiran. Termasuk juga nggih, Pak. Kadang ana sing nyelempite jeneng ditaruh di masjid. Bahkan ada yang naruh KTP, Pak. Titipan kancane, iki KTP ku delene kono. Jadi KTP ini dhisik sing teko wonge keri.
Subhanallah, pikiran-pikiran seperti ini saya ngajari loh sopo. Akhirnya malah mereka melakukan aktivitas klenik di tempat yang suci, sehingga malah mengotori kota suci. Yang lebih parah lagi, banyak sekali jamaah haji dan umroh mereka jadi vandalis, coret-coret tembok. Dulu itu saya pernah masih menjumpai, tapi sekarang selalu dibersihkan. Di Masjid Namira itu di mana Pak? Di Arafah. Pintunya dan temboknya itu penuh dengan tulisan nama Pak. Ini kok pintunya kayak ukir-ukiran gitu, penuh dengan batik warna putih, kan pakai tip X ini kan Pak, warna putih. Saya penasaran, tak dekati, penuh dengan tulisan nama, Wahono, Supri, Ngatijan. Mosok wong Mesir kok jenenge Supri. Ngatijan iki mesti dudu wong India ya. Itu kelakuan siapa? Ya, warga 62. Jadi subhanallah, pintu Masjid Namira itu penuh dengan tulisan kayak gitu. Yang ngajari itu siapa orang? Dalam keyakinan dia apa? Menurut dia, kalau nulis nama ini, maka nama ini akan diundang ke sana. Siapa yang bilang kayak gitu dan siapa yang ngajari kayak gitu? Tidak ada ceritanya. Maka kita sampaikan, keyakinan seperti ini wajib untuk ditumpas habis. Karena ini keyakinan takhayul khurafat ya, yang Nabi SAW tidak pernah mengajarkan demikian. Demikian pula orang soleh di masa silam juga tidak pernah mengajarkannya. Kalau mau agar orang lain bisa turut diundang ke sana dalam kegiatan umroh maupun haji, ya jenengan biayai gitu. Teman saya titip ini Pak, ya jenengan biayai biar dia bisa mangkal. Atau minimal didoakan, ya Allah mudahkanlah si A, mudahkanlah si B, mudahkanlah si C untuk bisa datang ke sini dalam rangka umroh atau dalam rangka haji. Dan kalau doa itu dikabulkan oleh Allah, mudah bagi Allah untuk mendatangkannya. Maka seperti ini jangan sampai terjadi. Ada satu cerita ya. Udah pernah dengar ceritanya? Oh, belum cerita. Jadi pas musim panas, kalau musim panas kemarin ya, lebih panas mana, Mekah sama Madinah? Madinah. Kenapa Madinah lebih panas? Karena di utara, lebih utara daripada Mekah. Sehingga saat musim panas, Madinah itu lebih panas dari Mekah. Saat siang hari Pak, ini yang cerita bukan saya lihat langsung ya, teman saya yang cerita. Saat siang hari, ada orang yang lari masuk masjid. Setelah dia sampai di dalam masjid, di Masjid Nabawi itu kan banyak tiang ya. Di bawahnya tiang itu ada apa? AC. Itu orang Arab, penampilannya penampilan Arab, pakai baju Arab. Terus beliau naruh tangannya di atas tembok tadi, di atas tiang. Lalu diusap ke wajah, taruh lagi, diusap ke wajah. Sudah, setelah merasa nyaman, baru pergi. Yang lucu adalah di belakangnya ada orang Indonesia memperhatikan. Oh, koyong ini. Begitu orang Arab ini pergi, giliran orang Indonesia ini langsung diusap-usap. Tiangnya tadi langsung diusap ke badan. Inilah tiang barokah. Masya Allah. Ini contoh salah dalam ngalap berkah, sehingga seseorang ketika ngalap berkah itu dia menggunakan atau dilatar belakangi dengan keyakinan dan akidah yang keliru. Baik. Ada juga orang yang salah dalam ngalap berkah manusia, Pak. Kalau jenengan duwe tonggo ulama, bagaimana cara ngalap berkah yang benar? Okay? Ngaji, mengambil ilmu darinya, belajar akhlak darinya. Itulah cara ngalap berkah dari seorang ulama. Tapi kan sekarang berbeda Pak ceritanya Pak. Gara-gara keyakinan ngalap berkah ini sampai banyak santriwati jadi korban. Itu. Jadi ya nyuwun sewu nggih. Berhubungan intim yang zina itu minangka ngalap berkah. Hamil, ketika hamil viral, kemudian orang tuanya membuat pernyataan, kuasa Allah, anak saya hamil tanpa pernah disentuh lelaki siapapun. Kok ono iki Maryam jilid 2. Tapi dalam rangka untuk menutupi kemaluan. Sehingga setelah dia membuat pernyataan seperti itu, besoknya kiainya ditangkap. Ternyata inilah pelakunya. Yang dikatakan bahwasanya putrinya itu hamil
tanpa disentuh lelaki. Sudah jadi takdir Allah anak saya bisa hamil tanpa disentuh lelaki. Sudah berdusta di depan publik, menutupi kedustaan dan kebohongan, padahal itu adalah praktek zina. Karena salah dalam memahami ngalap berkah. Lah terus yang benar pripun Pak? Kalau jenengan mau ngalap berkah orang soleh, ya ambil ilmunya. Bukan dengan cara mencari yang seperti itu. Ditemek bahayai barokah, itu salah Pak. Makanya kan ada istilah ya, pembagian kiai dan guru. Ada kiai yang pinter ngisi pengajian, pinter ngasih ceramah, itu disebut dengan guru tutur, karena piyambai pinter nuturi. Ada juga kiai dan guru yang dia nggak ngajar, tapi membuka pengobatan alternatif, yang disebut dengan guru sembur. Karena yang dia berikan apa? Semburan. Harusnya digoleki kok semburan. Nah seperti ini semuanya berbahaya. Keyakinan-keyakinan bermasalah kayak gini banyak tersebar di masyarakat atas nama agama, tapi sejatinya mereka menyimpan keyakinan bahaya. Kono digoleki bekas ngombe nih Mbah Ustaz, bahayai niku barokah nih. Jadi kalau ini misalnya bekas minuman kiai, berkah mboten Pak? Ya? Nek toyo kan nggih berkah Pak. Saya tanya, apa yang Bapak lakukan kalau melihat ada ulama, kiai, ustadz yang makanannya sisa? Apa yang akan Bapak lakukan? Atau minumannya sisa? Ya? Apa yang Bapak lakukan? Rebutan? Atau dibuang? Kasihkan ayam? Sampaikan kepada beliau, Pak Ustadz, ya, sunnahnya minum itu dihabiskan. Sehingga seharusnya ini bukan disisakan tapi dihabiskan. Ini sengaja nggak saya minum, kok tidak jadi rebutan. Nek kon ngentekno sak gelas kan gede. Masya Allah. Nah seperti ini cukup banyak di masyarakat kita. Padahal sebenarnya nggak kayak gini caranya ngalap berkah. Makanya kita perlu meluruskan istilah barokah ini perlu untuk diberi pengajian secara umum. Ada satu buku Pak, judulnya Ahkamut Tabarruk, itu bagus sekali. Dan ini saya sudah baca buku itu tentang bagaimana hakikat berkah, kemudian bagaimana cara ngalap berkah yang benar, apa saja makhluk yang diberkahi oleh Allah. Karena banyak orang yang gagal memiliki akidah yang benar gara-gara mereka tidak tahu bagaimana cara menempatkan barokah dan ngalap berkah ini. Ada juga orang yang ngalap berkah Quran. Quran itu barokah betul? Barokah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab yang kami turunkan kepadamu yang diberkahi agar kau renungkan ayat-ayatnya. Sehingga keberkahan Quran itu diambil dengan cara ditadaburi. Ada orang yang ngalap berkah Quran, Qurannya dijadikan teh celup. Masya Allah. Terutama sing wis kuning-kuning niku nggih. Lagi wis ra kanggo kok oleh disobek. Dilipat jadikan teh celup. Tujuannya nggo apa? Diminum untuk ngalap berkah. Sing ngajari lho sapa? Jadi model-model seperti ini cara konyol yang terjadi di masyarakat dalam ngalap berkah. Tapi ini masih mendingan Pak, ada yang lebih parah lagi. Sebab yang namanya manusia, dia akan melakukan apapun sesuai keyakinannya walaupun ramato akal. Makanya antara keyakinan dengan akal lebih kuat pengaruhnya yang mana? Keyakinan. Orang itu akan melakukan apapun sesuai keyakinannya walaupun ramato akal Pak. Misalnya kebu nelek, nah, teleknya juga rebutan. Coba jenengan kalau dikasih kotoran kerbau gitu, mau nggak Pak? Pripun? Tapi di daerah tertentu, daerah mana toh Pak? Ya tertentu lah. Itu dipakai rebutan Pak. Di arah belum lama ini kan, malam tanggal 1 Syuro ya. Di arah yang ikuti di belakangnya banyak sekali. Wah, jadi pengikut kebu. Begitu kebu ini nelek, wah Masya Allah, rebutan. Yang dapat itu diusap-usap ning awake. Iki minangka barokai kiai selamat. Men awakmu selamat. Subhanallah.
Itu mbah mikirin yang di. Ya nggak jauh dari tempat kita ya. Kalau ada pusaka yang dicuci setiap malam suro, kereta kencono yang dicuci, diumbah. Saya sempat lihat, penasaran ya. Kayak apa sih prakteknya? Tak cari itu videonya, ketemu Pak. Masya Allah Pak. Jadi kain yang dipakai ngelap nih Pak, yang penuh dengan beleduk, terus dicelup dengan air, diperes, pakai ngelap lagi, celup dengan air, diperes, direbutkan, disobek-sobek, airnya tadi dipakai rebutan. Wah, itu barokah itu. Barokah dari mana? Ini penyakit kayak mana? Ya Pak, jarine kan kaya akan mineral. Lagi kayak mineral dan zat besi. Ya. Sehingga keris-keris yang kuno, tombak-tombak kuno ya, dicuci kaya akan zat besi. Ya, nek muga-muga nek diombe tidak opnam aja. Dari mana orang dapat pelajaran seperti itu? Karena keyakinan. Alhamdulillah, kalau jenengan kagungan keyakinan yang lurus dalam hidup, bersyukurlah kepada Allah. Di saat banyak orang yang salah keyakinan, sehingga sampai mereka banyak melakukan tindakan yang salah ketika bersikap. Baik, selanjutnya setelah kita bahas tentang beberapa cara orang yang salah ketika ngalap berkah, berikutnya kita akan fokus untuk membahas bagaimana cara agar kita bisa menjadi hamba yang berkah. Kata kuncinya adalah berkah itu terletak pada tadi, kebaikan yang banyak yang kita berikan kepada orang lain. Saya ulangi ya, berkah itu terletak pada kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Semakin banyak kita memberikan kebaikan kepada orang lain, maka kita semakin barokah. Dan hampir semua anak kecil ketika diakikoi, harapan orang tua itu agar anaknya jadi anak yang berkah. Tulisan di akikoh ya. Alhamdulillah telah lahir anak kami yang ketiga dari istri yang kesekian. Misalnya loh Pak, diberi nama ini ya. Terus doanya apa Pak? Semoga menjadi anak yang soleh dan atau soleha, berguna bagi orang tua, agama, nusa, bangsa, masyarakat, kecamatan, RT, RW. Nah, iku nek bayi ini iso protes, yang protes. Bapak dewi ora iso kok ngomong kok. Tapi benar kayak gitu Pak. Hampir semua kan kayak gitu. Dan seragam itu. Saya itu enggak pernah Pak lihat ada orang akikah kok terus ditulisi semoga jadi anak yang kaya raya, yang punya jabatan. Tumon mboten Pak? Mboten. Kenapa enggak kayak gitu aja Pak? Jenengan pilih mana Pak? Anak yang berkah atau anak yang kaya raya? Berkah. Kiri apa po? Nek berkah mesti kaya. Oh belum tentu. Nabi Isa itu kan miskin, tapi disebut sebagai orang yang berkah. Baik. Sehingga seluruh orang tua kita berharap agar kita ini menjadi manusia yang berguna. Karena itulah orang yang berkah sejatinya. Makanya Nabi SAW ngasih motivasi, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Menungso yang paling dicintai oleh Allah adalah menungso yang paling bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Maka perlombaan kita adalah sejauh mana Anda bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Itulah perlombaan kita. Karena itulah titik keberkahan manusia. Sehingga jenengan kalau bisa ngasih manfaat apapun kepada orang lain, berarti Anda adalah orang yang sedang mewujudkan harapan orang tua. Makanya kalau sekarang kita mulai bertanya kepada pribadi masing-masing, sudah sejauh mana saya mewujudkan harapan orang tuaku? Yang beliau berharap agar menjadikan aku sebagai hamba yang barokah, hamba yang berguna. Nah, nek mong turu, muncang mancing, udat-udut, retak-retak mikir dalan, piye kok disebut barokah? Baik. Terus gimana Pak caranya Pak agar kita bisa banyak memberikan manfaat bagi orang lain? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya coba bertanya terlebih dahulu, ya, mungkin sebagian sudah sering mendengarkan ini. Apa bedanya antara potensi dengan prestasi? Coba dari sini, apa bedanya potensi dan prestasi?
Potensi. Kalau potensi ini pripun? Kemampuan dasar. Kalau prestasi sesuatu yang sudah dicapai. Baik. Kaya itu potensi atau prestasi? Prestasi. Kaya. Menurut jenengan kaya itu potensi atau prestasi? Prestasi. Berarti kere gak berprestasi. Wong kere iki wong gagal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uripe kaya ngono kaya. Arep wani ngomong gak berprestasi. Baik. Punya jabatan itu potensi atau prestasi? Prestasi. Berarti ya rakyat jelata ini tidak berprestasi. Prestasi sendiri-sendiri. Pinter itu prestasi atau potensi? Prestasi. Prestasi. Jenengan seneng pundi, pinter apa kaya? Hah? Lo seneng pundi, Pak? Kaya atau pinter? Jadi misalnya ya, ibu-ibu punya putri dilamar oleh dua lelaki. Yang satu pinter tapi kere. Yang satu kaya tapi goblok. Nyun sewu nggih. Jenengan pilih sing pundi? Nggih? Pilih pinter. Wah, anake ra gelem kok. Anaknya milih sing sugih. Masya Allah. Baik. Apapun itu yang tadi kita sebutkan, statusnya adalah potensi. Sebab itu pemberian Allah. Sehingga manusia diberi potensi oleh Allah dengan beragam potensi. Ana sing rupane pinter, ana sing rupane sugih, ada yang bentuknya jabatan, ada yang bentuknya apalagi fisik yang bagus. Dan seterusnya. Itu semuanya adalah potensi. Termasuk nasab itu juga potensi. Nasabnya orang ini bagus. Dia dikenal oleh masyarakat. Tapi semua potensi ini menjadi tidak ada nilainya kalau hanya untuk kepentingan pribadi. Maka nek sugih nggo dhewe. Jadi pejabat ya, dinggo awake dhewe, kepentingan pribadi. Pinter nggo kepentingan pribadi, tidak ada nilai prestasinya, zong. Itu nol. Sehingga potensi ini akan berubah jadi prestasi jika yang bersangkutan memanfaatkan potensinya untuk apa? Memberi manfaat bagi yang lain. Maka perlombaan kita adalah sejauh mana kita bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak Bapak Ibu bisa memberi manfaat bagi orang lain, berarti Anda telah mewujudkan harapan orang tua yang dulu mengakikoi Anda. Aku ora diikei Pak. Ya ora ketang ya didongakno, walaupun tidak diakikoi. Mungkin orang tua mendoakan, meskipun beliau tidak mampu mengakikoi. Semuanya punya harapan yang sama. Muga-muga anakku dadi anak ingkang soleh, manfaat, berguna. Disitulah prestasi kita. Maka sekali lagi, manusia akan bisa disebut sebagai orang yang berprestasi jika dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain sesuai dengan kemampuan yang bisa dia berikan. Wallahu a'lam. Pun adzan. Baik, selanjutnya gimana? Lanjut. Jenengan mau pulang atau tidur sini? Oh, prestasi. Baik, kita akan dengarkan adzan terlebih dahulu. Insyaallah nanti setelah adzan kita lanjutkan sebentar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa memberi manfaat bagi orang lain? Apa kabeh iki kudu dadi ustad, kudu dadi kiai, atau kudu dadi dai? Napa pripun, Pak? Tidak harus seperti itu, macam-macam laras. Karena itu Nabi SAW pernah menggambarkan manusia itu seperti barang tambang. Beliau pernah bersabda, "An-nasu ma'adin, kama'adiniz zahabi wal fiddah." Menungso niku kados dene barang tambang, seperti emas dan perak. Nah, yang namanya barang tambang itu kan bertingkat, Pak. Ada barang tambang yang mahal, ada barang tambang yang murah. Ada yang 1 gram kecil jutaan,
Ada yang sak gunung cuman 100.000, 200.000. Ono sing rapayu, terima tanah uruk, kan termasuk barang tambang. Tapi antara satu barang tambang dengan barang tambang yang lain itu saling melengkapi. Misalnya Pak, jenengan lihat di satu gedung ini Pak, coba di gedung ini ada nggak? Kalau batu jelas ada ya, pasir, batu, nikel ada nggak? Hah? Ada. Tembaga ada di kabel. Mungkin ada barang tambang yang lain, ada apa misalnya logam yang mahal tapi kecil dibutuhkan. Dalam AC itu ada transistor. Bahannya transistor ini apa? Mbah aku ora ngerti. Ya. Misalnya ada barang tambang yang mahal, tungsten yang di lampu itu. Dia mahal sekali, tapi kecil. Maka terkadang ada kecil tapi dibutuhkan. Dan yang mahal itu umumnya ketersediaannya sedikit. Menungso nggih ngoten niku, Pak. Ada manusia seperti emas. Ada manusia seperti perak, ada manusia seperti tembaga, ada manusia seperti logam A, logam B. Ya ono menungso kaya krikil. Artinya saling melengkapi. Jenengan nek bangun bangunan kan gak mungkin saya hanya emas saja. Apa arep nguruk tanam karo uruk emas? Dia pasti akan butuh batu, dia butuh kerikil. Seperti itulah kita. Sehingga kita ini hidup dengan aneka kemampuan yang diberikan oleh Allah dan itu beragam, maka manusia bisa saling melengkapi. Jenengan bayangkan, andaikan hidup ini kabeh sugih kabeh. Kira-kira pripun, Pak? Hah? Ra dadi masjid. Ra ono sing gelem dadi kuli, ra ono sing gelem dadi tukang. Tidak ada yang mau jadi ini jadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini ada yang kaya, ada yang miskin, bertingkat antara satu dengan yang lain. Dengan itu mereka bisa berinteraksi. Karena itulah tidak perlu berpikir terlalu jauh. Gimana caranya ya saya bisa jadi manusia yang berkah, katanya yang berprestasi. Nek kudu nunggu dadi pejabat, wong sugih atau iso ngomong ning ngarep ra dadi-dadi. Anda sekarang bisa apa? Aisyahku koyo ngene iki. Berikan manfaat kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Saya pernah ketemu orang ya. Pada saat saya mau masuk masjid, beli itu nata sandal. Nata sandal. Terus katanya, "Pak, biarin aja Pak, enggak usah. Bisa saya hanya ini, Mas. Saya mudah-mudahan bermanfaat bagi orang dengan noto sandal. Nek sandalnya rapi, senang buatan Pak pas metu Pak. Karena dia nggak susah untuk mencari. Kalau sandalnya besasian masih mengkurep, masih bohong bersihkan kan, apalagi kalau rame ya, akan membuat bingung. Tapi kalau sandalnya rapi, bagus, akan membuat orang semakin bahagia. Dan dia berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain dengan hanya nata sandal. Ya, makanya nanti kalau para jenengan kondur metu masjid kok sandalnya tertata, itu perbuatan yang di luar masjid. Ya. Dia mau memberi manfaat bagi yang lain. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau disampaikan, Pak? Monggo. Tidak ada. Walhamdulillah. Kita akhiri sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk majelis kita dan mohon Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan doa Bapak Ibu mustajab. Mungkin sewaktu tahajud atau ketika sholat, saat sujud antara adzan dan iqamah, Anda jangan lupakan negeri ini dalam doa baik Bapak Ibu. Sehingga daripada kita ribut dengan caci maki di medsos, ujaran kebencian atau kata-kata yang gak enak didengar, kita ganti dengan doa. Karena kalaupun kita hanya bisa caci maki dan seterusnya, itu tidak akan mengubah keadaan.
Ya mudah-mudahan aspirasi sudah sampai ke pusat, tapi kita berharap adanya perubahan. Dan banyak orang Indonesia yang mungkin sudah banyak mulai teriak-teriak dan seterusnya. Kita ajarkan kepada mereka, coba kamu ganti dengan doa. Kalau satu di antara kita doanya diijabahi oleh Allah untuk kebaikan negeri ini, ya Allah berikan kebaikan negeri ini. Satu orang saja yang diijabahi oleh Allah, orang ini berjasa bagi seluruh negara, walaupun nggak kelihatan. Gitu mana sendi kok dolar medun gitu kan nggak tahu ya. Mungkin doanya orang ngetiran ya, yang pada waktu adzan beliau berdoa, yang pada saat sedang sujud beliau berdoa. Tapi orang berjasa ini nggak ketahuan kan, karena jasanya tidak ketahuan jadi amal simpanan yang luar biasa. Maka ganti dengan doa kebaikan, baik untuk pemimpinnya, untuk masyarakatnya, untuk suasana negaranya, atau untuk kebaikan keseluruhan. Semoga doa Bapak Ibu diijabahi oleh Allah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma a'inhum ala tanfidhi amanatihim. Allahumma arzuq lahum wuzara'as salihin wa bitanatas salihin. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amri wal azimata 'ala rusydi. Wa nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. Wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.